adalah ya plan, ya budget itu adalah plan, tapi bentuknya itu adalah financial plan, ya perencanaan di dalam bentuk angka-angka, ya. Ya, di dalam perusahaan ini digunakan sebagai alat kontrol, alat kendali, ya alat kendali atau kontrol, makanya disebut sebagai budgetary control, ya. Jadi harapannya adalah dengan adanya budget, maka kinerja perusahaan, khususnya kinerja manajer itu menjadi terkendali, ya. Jadi budget itu bicara dengan performance, performance, ya, performance organisasi atau performance pengelolanya, ya, manajernya, baik organisasi maupun individu, ya. Bahwa budget itu bisa meningkat, semakin baik budget semakin baik performance, itu ada teori, ya. Teori, ya ini teori perilaku sebetulnya, ya. Kalau berbicara kaitannya dengan memotivasi manajer, itu tentu saja berkaitan dengan goal setting teori, ya, goal setting. Jadi goal-nya itu ditetapkan dulu di muka. Nah, ini akan memicu atau mendorong para manajer individu ini untuk mencapai goal yang telah ditetapkan, termotivasi. Ya, goal setting teori. Itu yang sering digunakan. Ya, TPP juga bisa dipakai. Nah, budgeting sendiri itu tadi ada yang top down, ada yang bottom up. Ya, ini yang kita sebut apa? Partisipatif budgeting. Nah, jadi yang di sini diberikan keleluasaan, boleh berpartisipasi di dalam menyusun budget. Ya. Nah, tentu saja karena ini menyangkut individu, ya, maka teori-teorinya tentang budget itu lebih meminjam pada teori-teori apa? Psikologi, ya, termasuk goal setting teori atau teori-teori berkaitan dengan motivasi, ya, atau plan behavior tadi, ya. Nah, konsep dasar ini bahwa budget berkaitan dengan performance, nah budgetnya sendiri ini bisa partisipatif budgeting, ya. Kemudian itu riset yang klasik atau yang dasar. Ya, ini bisa dipengaruhi juga berbagai faktor. Ya, itu. Oke, ya. Jadi teori psikologi ini tentu saja manajernya itu bisa bertindak fungsional, behavior,
ada juga memicu yang namanya dysfunctional behavior. Ya. Nah, riset-riset yang berkaitan dengan behavior ini pun juga menjadi topik-topik yang bagus di dalam riset-riset manajemen accounting, ya. Jadi kan di situ ada gaming, ya. Tadi ada game, ya. Ada game, jadi budget game, ya, budget game. Ada yang berkaitan dengan budget game, ya. Nah, jadi adanya budget itu tidak selalu membuat manajer itu berfungsi seperti yang diharapkan, tapi juga berfungsi menyimpang atau dysfunctional. Nah, satu misalnya ada yang namanya gaming. Ya, gaming itu berarti apa? Bermain-main dengan target. Ya, bermain-main dengan target. Kalau targetnya sales, dibuat apa ini? Setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya? Dibuat apa? Tinggi-tingginya. Buat setinggi-tingginya. Masa nggak tercapai gimana dong? Kalau salesnya serendahnya, Prof. Kalau sales dipasang rendah, ya, supaya dapat tercapai dengan mudah. Kalau tercapai berarti dapat apa? Insentif. Kalau biaya dipasang tinggi supaya dapat dicapai dengan di bawahnya sini. Oh, berarti efisien, ya, dapat bonus. Itu namanya gaming, ya. Gaming di dalam budget, ya. Kemudian ada focusing, ya, di mana manajer ini hanya berfokus pada yang difokuskan, ya, berfokus pada sesuatu yang ada targetnya, ya. Sementara sesuatu yang tidak ditarget, meskipun itu penting, ya tidak dikerjakan. Ini namanya focusing. Ya, berfokus pada hal-hal yang ada targetnya. Focusing, ya, ada kemudian invalid reporting, ya, memalsu, ya, seperti pada kasus tadi itu misalnya ada perlu tidak disembunyikan ini, ya. Invalid reporting itu ya memang membuat apa? Membuat laporan yang palsu, ya, budgeting, ya. Termasuk window dressing, apa itu termasuk invalid reporting. Penjualan tahun depan dimasukkan tahun sekarang, ya, atau penjualan sekarang dimasukkan tahun depan, ya. Itu termasuk invalid reporting di dalam permainan budget dan realisasi, ya. Kasus Garuda misalnya itu, ya. Gaming, focusing, invalid reporting, ya, ini contoh-contoh apa ini? Contoh-contoh dysfunctional behavior, ya. Riset yang berkaitan dengan dysfunctional behavior ini juga menarik, ya, di dalam akuntansi keperilakuan atau behavioral topic. Ya. Nah, jangan lupa bahwa budgeting ini adalah alat pengendalian tadi, ya. Nah, sekarang kita tidak bisa hanya berfokus pada budget, ya. Kita tidak lagi berfokus hanya pada
financial indicator. Ya. Jadi kontrol, ya, manajemen kontrol sistem yang lebih maju itu tidak hanya mengandalkan financial tapi tidak cukup. Mesti ditambahkan apa? Non-financial indicator. Ya. Eranya sudah berubah, di mana knowledge ya atau intangible asset itu sekarang menjadi dominan atau penentu daya saing dari organisasi. Tidak bisa hanya mengandalkan kontrol itu, hanya mengandalkan financial indicator. Begitu. Oke. Ada kaitan dengan budget dan planning. Ya, saya rasa itu sudah sering Anda pelajari pada mata kuliah yang lain. Ya, minggu depan apa? Yohan, minggu depan apa?